Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novi Arianti. Nah, kali ini kita akan belajar dengan tema rahasia bisnis berkah closing melimpah. Nah, ini adalah topik yang menurut saya cukup keren sekali ya untuk kita bahas karena kita membahas tentang keberkahan di sini. Nah, mohon maaf ada si bocil yang mau ikutan untuk rekaman di sini untuk belajar bareng. Semoga nih besok juga jadi pengusaha yang hebat. Amin. Nah, untuk rahasia bisnis berkah closing melimpah adalah apa sih rambu-rambu yang harus kita lakukan sebagai pembisnis untuk kita bisa melangkah agar bisnis kita berkah dan juga kita tidak mengambil haknya orang lain atau kita tidak main serobot ketika kita berjualan online. Nah, caranya seperti apa? Karena bukan caranya sih ya. Jadi masih banyak sekali orang-orang di luar sana yang dia menghalalkan semua cara untuk bisa mendapatkan omset. Padahal itu tidak benar ya teman-teman. Walaupun kita berjualan online bukan offline, walaupun kita tidak tatap muka secara langsung dengan orang yang kita jualin atau kompetitor kita, tapi kita pun harus secara etika harus bagus ya, karena kata guru saya, ketika kita itu sering melanggar rambu-rambu etika bisnis, maka kita akan sering melanggar yang lainnya. Jadi kita sebagai pembisnis pun harus mengindahkan hal tersebut. Apa sih yang sering dilakukan oleh pembisnis online? Mungkin karena masih pemula jadi belum tahu kaidah-kaidahnya. Yang pertama yaitu dia sering masuk ke dalam grup untuk scrap nomor. Memang secara apa ya, kalau dilihat itu tidak ini ya, tidak apa ya, nggak masalah, saya cuma ngambil nomornya mereka gitu. Kenapa gitu, padahal di dalam grup tersebut juga sebenarnya ada jualannya juga dari si orang yang punya grup itu. Nah, secara etika itu memang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ya. Coba bayangkan ketika teman-teman jualan atau teman-teman promosi di sebuah tempat yang tempat itu sebenarnya sudah berupa toko ya. Terus kita langsung promosi di situ di orang-orang yang ada atau masuk ke swalayan tersebut. Tentu bakalan nggak boleh ya atau langsung diusir. Tapi ketika di grup itu memang terkadang karena si owner grup itu tidak tahu. Kalau dia tahu mungkin bisa saja dia akan menegur bahwa secara etika kurang bagus seperti itu ya. Jadi, kalaupun misalnya di grup terus teman-teman mau silaturahmi satu sama lain dengan anggota grup, monggo silahkan. Tetapi ketika niatan teman-teman itu mengambil nomor, langsung ngechat mereka satu persatu untuk diberi promosi, nah itulah yang kurang bagus ya untuk teman-teman lakukan. Jadi sebaiknya memang ketika teman-teman itu masuk grup, itu usahakan untuk teman-teman memang belajar di sana. Jangan mau untuk hanya mengambil nomor saja seperti itu. Karena si owner atau orang yang membuat grup itu tentu dia juga meluangkan waktu, tenaga, dan juga bisa biaya untuk bisa mendapatkan banyak orang yang masuk ke dalam grup tersebut. Nah, ada lagi yang kurang bagus yaitu ketika ada iklan ads atau berbayar. Mungkin teman-teman pernah ya untuk kan ada iklan berbayar. Nah, misalnya nih dia jualannya gamis, kita juga jualannya gamis sama seperti dia. Nah, dia iklan ads di situ. Banyak yang tanya di sana itu di dalam iklan ads tersebut. Dan kita nginbokin satu-satu orang yang bertanya dan menawari produk tersebut dengan harga yang lebih murah. Nah, itu juga secara etika tidak bagus dan itu tidak berkah. Itu juga ada seperti itu dilakukan oleh orang di luar sana juga ada. Tapi ketika kita sudah tahu etikanya bahwa dia itu juga berjualan mengeluarkan uang untuk iklan, ya sebaiknya kita tidak melakukan mengambil konsumennya mereka. Kita bisa mencoba untuk belajar gimana sih caranya iklannya mereka, copywritingnya seperti apa, terus untuk ininya gambarnya seperti apa. Nah, itu boleh-boleh saja untuk mempelajari ya. Terus hal yang sering ya, ini tuh yang sering. Terus yang sering lagi adalah ketika masuk grup langsung promo di sana.
padahal itu adalah grup belajar atau misalnya ya memang grup belajar atau grup promosinya milik orang lain gitu. Dia nggak tahu tata tertib atau apa, langsung masuk ke dalam grup tersebut, langsung promo di sana. Nah, itu juga nggak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk teman-teman melakukan itu ya. Karena kita sejatinya mencari rezeki itu kan juga mencari keberkahan. Ketika kita itu tidak mengindahkan etika-etika atau kita terobos semua rambu-rambu itu, maka ya kita akan sering melakukan hal tersebut gitu. Akan sering melakukan hal yang kurang bagus atau kurang etis seperti itu. Mungkin menurut teman-teman itu hal yang biasa gitu. Promosi di tempat orang itu biasa gitu. Cuma kalau saya sendiri memang kalau saya sendiri tidak memperbolehkan ya teman-teman untuk melakukan itu. Cobalah teman-teman untuk belajar bagaimana caranya promosi yang bagus, bagaimana caranya marketing yang bagus, sehingga teman-teman bisa mengumpulkan banyak orang di grupnya sendiri, ataupun teman-teman bisa mengumpulkan database-nya sendiri. Karena dengan mengumpulkan sendiri, kita tahu kerja kerasnya, kita tahu seberapa kita bisa mengumpulkan banyak orang. Nanti teman-teman insya Allah tidak akan melanggar untuk etika-etika itu. Seperti itu sih. Terus misalnya nih, sebenarnya hanya itu aja sih, hanya masuk grup untuk ambil nomor, terus ngechatin mereka untuk dipromosiin produknya teman-teman, atau dimasukin ke dalam grup. Saya pernah buat grup saling save. Sebenarnya banyak yang orang itu tidak memperbolehkan atau tidak memperkenankan saling save atau menjabri orang-orang yang ada di dalam grup yang sudah dibuat oleh si owner, karena itu kan database-nya milik si owner sendiri. Nah, kalau saya memang saya perbolehkan untuk saling save. Ternyata ada yang cuma masuk ke sana, itu dia cuma mau ambil data dan semua itu dimasukkan ke dalam grupnya dia tanpa konfirmasi. Tanpa konfirmasi ke saya ataupun yang lainnya, dan langsung dijualin. Nah, itu juga nggak bagus banget ya teman-teman, karena sejatinya orang tuh nggak mau dijualin, orang tuh nggak mau untuk ini promo orang kita belum kenal, baru beberapa kali untuk chit-chat, baru beberapa kali silaturahmi, langsung aja dipromosiin gitu ya. Jadi memang kita harus terus dekat sama orang yang mau kita jualin. Kita niatkan untuk membuat grup itu untuk sharing-sharing, untuk kebermanfaatan. Nah, ketika mereka itu sudah dekat sama kita akan lebih mudah untuk jualan ke mereka. Kalaupun mereka menolak jualan kita juga lebih enak gitu, karena kita udah kenal, kita udah ngerasa nyaman, dan juga sudah kayak sahabat sendiri kayak gitu sih. Itu hal-hal yang mungkin bisa teman-teman indahkan ketika berjualan, sehingga apa yang teman-teman lakukan itu bisa berkah. Karena ketika kita mencari rezeki, tentu kita itu juga mencari rezeki yang berkah ya. Ketika rezekinya itu banyak tapi tidak berkah, maka terkadang kita ngerasa bahwa hati kita itu kurang, hati kita itu nggak nyaman, terus ngerasa bahwa kok ini kok kurang terus ya, kayaknya omsetnya udah naiknya udah bagus, profitnya udah bagus, tapi kok uangnya nggak tahu kemana gitu. Tapi ketika berkah, itu insya Allah akan cukup semuanya. Nah, ini juga mertua saya yang selalu kayak ngasih wejangan gitu. Yang penting itu memang yang utama itu adalah keberkahan. Insya Allah ketika berkah itu semuanya akan cukup dan Allah akan mencukupkan. Karena saya juga dapat quotes dari TikTok. Kebetulan saya juga pecinta TikTok ya, suka dengan TikTok. Itu adalah ketika Allah walaupun banyak, ketika Allah tidak mencukupkan, maka itu tidak akan cukup. Ketika walaupun sedikit, ketika Allah itu mencukupkan, maka itu akan cukup. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata, salah ucap dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.